Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di halaman sekolah SMA Negeri Unggulan Muhammad Tunis Tamrin, Jakarta. Sering disingkat sebagai MHT ya. Nah, bagi yang belum tahu ya, ikuti saja video tentang sekolah ini karena kita juga membuat video tentang tur sekolah SMA Negeri Unggulan MHT Jakarta ya. Nantikan saja videonya. Tetapi kali ini sekolah mau PPDB nih, penerimaan peserta didik baru. Dan ternyata aturannya dari SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu sangat berbeda dengan PPDB sekolah lain. Nah, apa sih yang bikin berbeda? Nah, itu yang mau kita obrolin karena sekolah ini ternyata hanya menerima murid 88 siswa setiap tahunnya. Hanya 4 kelas dan masing-masing kelas adalah 22 siswa. Dan mulai 2 tahun terakhir ini memang khusus anak DKI Jakarta. Nah, sebenarnya seperti apa PPDB-nya harus tahu nih. Karena ini sekolah unggulan, luar biasa, ada 3 kurikulum loh. Nah, makanya banyak peminatnya. Dan menurut data yang tahun terakhir saja, lebih dari 1.300 yang mendaftar. Yang diterima cuma 88. Nah, kayak apa sih ya PPDB dilakukan untuk menseleksi para siswa untuk SMA Negeri Unggulan Muhammad Tunis Tamrin Jakarta ini. Ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolahnya. Oke, Pak Bahari Lubis ya, Kepala Sekolah, dan kita ngobrolin tentang PPDB kali ini ya Pak ya. Ya. Nah, Bapak mungkin bisa cerita, saya sudah baca ada surat keputusan dari Dinas Pendidikan, terus juga saya lihat jalur-jalurnya sama dengan jalur yang dibuka secara umum ya, tetapi memang dia ada kekhususan-kekhususan yang menarik juga gitu ya. Nah, kita mau ngobrolin itu Pak. Nah, untuk itu mungkin Bapak harus ngejelasin secara biar mudah lah dipahami masyarakat. Nanti silakan baca SK-nya dari Kepala Dinas, tapi kan ada poin yang biar dilewat video ini masyarakat teredukasi. Mungkin butuh ya Pak ya. Silakan Pak Bahari Lubis. Baik. Bunda Retno yang luar biasa. Ini momen yang sangat pas. Kepada seluruh pemirsa juga saya sampaikan penerimaan peserta didik baru SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin tahun pelajaran 2022-2023. Ya. Yang pertama saya sampaikan tentu dari segi pendaftarannya. Pendaftaran sudah kita mulai tanggal 14 sampai tanggal 17 Februari 2022. Nih, 14 sampai dengan 17 hanya Februari. 3 hari. Ya, oke, pendaftarannya. Untuk pemirsa saya sampaikan pendaftaran itu tentu ada syaratnya dan itu sangat mudah. Tinggal diupload saja, sudah siap, dan pengalaman itu tidak ada bermasalah. Yang pertama, KK kartu keluarganya DKI Jakarta. Perlu dilegalisir enggak? Dia KK itu nanti tinggal diupload. Nggak usah, aslinya diupload saja langsung karena nanti bukti fisiknya kita lihat. Tanggal KK ini tertanggal paling lama 1 Februari 2021. Oke, setahun. Ya, jadi jangan sampai baru beberapa hari yang lalu kakaknya. 3 bulannya lalu aja nggak boleh. Udah nggak boleh. Sederhananya bahasanya setahun yang lalu, kira-kira gitu. Kemudian syarat akademiknya. Nah, ini hanya 2 ini yang terpenting sekali sebenarnya. Syarat akademiknya itu hanya kita lihat pada 3 mata pelajaran saja. Apa Matematika, saja? Matematik, IPA, bahasa Inggris. Oh, hanya 3 itu? Hanya 3. Bahasa Inggris, matematika, IPA. Betul. Kita lihat nilainya semester 1 sampai semester 5. Dirata-ratakan harus lebih dari atau sama dengan 85. Wow, 85 itu syaratnya. Begitu juga pada bahasa Inggris, begitu juga pada IPA. Jadi 85 itu paling rendah. Paling maksudnya rendah. Begitu ya. Betul 85 ke atas. 85 ke atas. Nah, itu diupload semua. Nanti kita verifikasi dan itu biasanya insya Allah tidak ada masalah. Udah langsung ikut jadi boleh cuma tes. kakak
Ya. Dan nilai itu ya? Betul sekali. Nilai itu berapa semester, Pak? 5 semester. 5 semester. Semester 1 sampai Jadi 5. kalau Anda SMP berarti dari kelas 7, 8, 9 tapi semester kelimanya aja kalau 9 ya? Kelas 9 semester 1-nya betul. Iya. Oh itu. Nah, Iya. itu dikirim karena semester 6-nya kan jelas belum dapat ya? Betul. Nah, itu kemudian itu di rata-rata atau bagaimana, Pak? Itu di rata-rata. Jadi dari 5 itu di rata-rata? Betul. Misalnya matematik semester 1 tambah 2, 3, 4, 5, kemudian dijumlahkan semua bagi 5. Dapat nggak 85 Dapatnya gitu ya? 85. Nah, mungkin ada yang pernah dapat 80 tapi pas kelas 3 dapat 90 Oh, nggak ada kan masalah. jadinya 85 Bisa. juga ya, Ya, bisa dirata. ya. Justru yang bagus itu bagaimana grafiknya bisa naik dia. Iya, Ya, betul. Oh, iya, jadi betul. hanya syaratnya itu dan hanya 3 hari Iya. terus di-upload saja. 4 hari ya? Ya. Oh, 4 sorry, 4 hari. Ya. Di-upload saja Iya, ya, di-upload tidak saja. perlu datang ke sini Tidak perlu sebenarnya. datang ke sini. Jadi memudahkan ya. Sangat Oke. memudahkan. Syarat lain, Pak, silakan. Nah, setelah itu terpenuhi semua, baru boleh ke masing-masing syaratnya. Kita mulai ada yang disebut dengan jalur. Ada jalur khusus, ada jalur umum. Oke. Jalur khusus itu ada 2, yang disebut dengan jalur prestasi, Oke. kemudian ada jalur afirmasi. Oh ya. Nah, yang prestasi sekarang yang menarik. Yang prestasi itu 8 siswa, 10%. Yang menjadi menarik itu sebenarnya tidak di 8 siswanya, seperti yang saya sampaikan ke Bunda, menjadi 2 tempat, untuk putra 4, untuk putri 4. Oke. Jadi tidak sekaligus diterima 8, tapi yang putra bersaing dengan putra, yang putri bersaing dengan putri. Oh, ini menarik ya. Jadi Menarik. jenis kelaminnya ada nih soal nerima ya. Jadi 4 putra, 4 putri gitu Bu. Memang salah satu alasan adalah asrama awalnya ya Pak. Tapi ini menarik bahwa laki-laki dan perempuan itu diberi kursi yang sama. Kursi yang sama. Oke, Kuota terus? yang sama. Begitu juga jalur afirmasi. Oke. Afirmasi untuk anak-anak kita yang tidak mampu, yang KJP. Nah, itu kursinya 50%. Ini 50% khusus. 50% itu 44 siswa. Nah, 44 siswa lagi-lagi 22 putri, 22 putra. Oh, Nah, gitu. Ya. Nah, berikutnya ada namanya jalur umum. Jalur umum. Jalur umum itu 36 siswa. 36 siswa itu 18 putra, 18 putri. Oh, 18 kalau Iya, ini. iya, jalur umum. Kemudian itu semuanya tesnya nanti setelah tadi syarat memenuhi semua, lagi-lagi tesnya hanya 3 mata pelajaran. Oh, jadi selain tadi syarat-syarat yang tadi Iya. sudah disebutkan, masih ada lagi tes tertulis, Iya, gitu tes ya? tertulis. Online ya, Pak? Ya, Oke. semua secara daring. Oke, Iya. jadi 3 mata pelajaran. 3 mata Soalnya pelajaran. pilihan ganda atau gimana? Soalnya tuh, Pak? semua pilihan ganda. Semua pilihan Semua ganda. pilihan Jadi ganda. matematika, IPA, bahasa Inggris Bahasa soalnya. Inggris, betul. Nah, disitulah ada persaingan tentang tingginya nilai. Jadi ada prosentasenya nanti Iya, ya. Oke. betul. Terus apa lagi? Dari katakan 1000 anak-anak kita yang mendaftar, diambillah 300 terbaik berdasarkan tes potensi akademiknya. Ada TPA-nya. Iya, itu kan yang tadi itu yang Iya, 3 iya. mata pelajaran itu kan. Oke. Diambil 300. Kemudian untuk menciutkan menjadi 88, sebenarnya untuk 80 karena 8 orang tadi prestasi sudah diambil lebih dulu. Iya. Nah, untuk menjadi 88 ada namanya tes psikotes. Oh, jadi selain TPA tadi ada Tes psikotes. Karena di tes psikotes ini Bunda yang menarik di sini dan tambah lagi keunggulannya, saya juga melihat itu luar biasa. Ternyata anak-anak Indonesia, anak-anak DKI khususnya banyak yang jenius, bahkan superior. Wow. Superior itu IQ-nya di atas 140. Di sekolah kita itu sangat banyak. Jadi ini memang berterima kasih sekali kita atas adanya SMA Negeri Unggulan Muhammad Musi Tamrin yang bisa mengakomodir itu. Iya. Sehingga Anak-anak mengajarnya dengan lebih tadi ya, kelebihan tadi gitu ya. Ya, lebih homogen, lebih mudah kita untuk diajak lari. Betul gitu. juga. Ya, betul. Menarik ya. Menarik. Karena homogen, jadi lebih mudah diajak lari Iya. maksudnya Pak. Karena tadi lari dalam tanda petik ya. Iya, Oke, betul. lanjut Pak. Nah, itu jadi setelah 300 itu psikotes ditentukanlah 88 berdasarkan psikotesnya. Itulah anak-anak kita yang kita terima di SMA Negeri Unggulan Muhammad Musi Tamrin. Sekitar itu untuk anunya. Jadi dari tadi mulai dari syarat administrasi sebenarnya ya, terus syarat
tes TPA, terus Ya. tes psikotes. Habis itu baru pengumuman atau bagaimana? Iya. Jadi tes psikotes itu didampingi dengan wawancara ya. Oh, ada karena wawancara? wawancaranya Tapi online juga wawancara sekarang. ya, wawancara. Karena memang psikotes itu kan di sana nanti ada Bunda gini. Direcommended atau dianjurkan atau tidak dianjurkan. Itu ranahnya Ahlinya. orang psikologi lah. Ya, orang ya, ahli psikologi. saya memang melihat itu ya. Jadi dari grafiknya, dari semuanya tidak hanya kecerdasannya yang dilihat, tapi mungkin bagaimana motivasinya, bagaimana karena ada banyak penilaian di sana. Jadi sampaikan akhirnya ada dikuatkan dengan wawancara oleh tim psikotes yang tadi. Oke, luar biasa ya. Beda Ya, kan sama beda. PPDB lain ya. Nah, setelah itu baru pengumuman itu gimana itu, Pak? Ya, pengumuman. Pengumumannya Ya, kapan itu? pengumumannya tanggal 14 Maret. 14 Maret. Ya. Jadi maaf, kita tesnya tanggal 4 Maret, pengumumannya tesnya itu tanggal 14 Maret. Oh, Semuanya diterimanya. iya, yang 300 orang. Oke. Semua selesainya karena itu kan memang prosesnya agak lumayan panjang, sekitar awal Mei diumumkan. Dan diusahakan sebelum penerimaan PPDB jalur yang reguler. Ya. Memang harus selesai dulu Harus ya. selesai. Sebelumnya reguler. Oh, makanya ini jadi duluan. Ya. Ya, jadi itu tadi tanggal 4 tes, tanggal 14 itu pengumumannya Ya. gitu ya. Lalu proses panjang karena dari 300 harus diseleksi jadi 88. 88. Nah, baru pengumumannya sekitar bulan Mei. Yang pasti di Mei karena sebelum pemerintah DKI Jakarta melaksanakan PPDB dengan sistem yang reguler tadi ya. Karena ini kan betul. memang berbeda mungkin berbeda apa ya? Ya karena memang semua prosesnya tadi udah dijelasin Bapak ya. Kurikulumnya beda gitu, Ya. ada 3 dan lain-lain. Memang jalur yang sangat berbeda. Jadi ini memang khusus ya. Ya. Jadi dan ini emang setiap tahun begini ya, Pak? Setiap tahun, betul. Jadi memang saya berpikir memang ini menjadi sangat penting ya. Akhirnya terakomodir. Mungkin kalau Bunda lihat anak-anak kita memang sepintas saja, kasat mata saja sudah kita lihat memang berbeda. Jadi anak-anak kita itu kalau biasanya mungkin pada reguler satu bab bisa diajarkan sampai 2-3 kali pertemuan, mereka cukup 1 kali pertemuan sudah maka tadi kata sudah Bapak, sangat luar biasa. Tadi kita sempat ngobrol ya. Ya. Dan Bapak bilang materi anak kelas berapa? 10, 11 ya. Itu bisa melahap yang Kelas materi 11. kelas 11. Betul. Karena di kelas 11 lagi ada konsentrasi ke Cambridge. kurikulum Cambridge Iya, gitu ya. betul. Jadi memang begitu ya. Maka mereka bisa berlari itu karena memang kemampuannya ada ya untuk diajak bersama-sama dengan begitu ya. Betul. Pak, ini terakhir ya, kalau kita ngomongin antara tadi afirmasi, prestasi, ini anak-anak yang artinya semua yang kemudian diterima selama inilah pengalaman selama ini sekolah ini gitu ya. Ini berarti anak-anak dari yang saya sangat apresiasi Pemprov DKI kan memberi ruang pada anak-anak nggak mampu tapi pintar gitu kan ya. Iya. Nah, anak-anak ini bisa mengejar juga kan ya Pak, dalam arti mereka ketika bersama-sama ya nggak kelihatan bedanya gitu. Ya. Ya, itu terlihat begitu. Itulah Bu yang saya sangat terharu. Ya. Rasanya ketulusan dan keikhlasan kita tambah dengan itu. Nah begitu anak-anak kita lihat, Bunda Retno kalau lihat anak-anak kita nyaris kadang-kadang kita tidak terlalu bisa membedakan yang mana afirmasi, yang mana enggak. Jadi begitu anak-anak kita semangatnya luar biasa. Jadi sosialnya dengan anak-anak jadi Dengan luar yang biasa. lainnya. Jadi mereka tuh nggak membedakannya status Ya. ekonomi semuanya tuh betul-betul. Sangat tidak. Guru Jadi juga memperlakukan yang sama dan sampai tadi yang Bapak bilang nggak kelihatan kok bedanya nggak kelihatan, gitu. nggak kelihatan. Jadi motivasinya Semangatnya sama betul, gitu ya, di kelas kepandaiannya juga. sama Ya, gitu. benar. Nyaris tidak terlihat. Jadi memang kebijakan yang sangat luar biasa dari DKI. Saya nggak tahu daerah punya nggak seperti kita Ya, ini. ini Luar kan biasa. Artinya memberi semua tempat ya, baik Ya. itu anak, jadi anak dari apa misalnya dari keluarga mampu dan pintar ya boleh ke sini. Boleh. Tapi anak dari keluarga tidak mampu dan pintar ya masuk aja gitu juga boleh dan diberi ruang. Ini luar biasa ya Pak ya. Ya, Artinya nggak usah takut gitu ya. Benar. Dan gak ada biaya kok ya, semuanya juga Pemprov DKI yang menanggung. Ya ini betul-betul hal yang tadi Bapak Kepala Sekolah katakan disyukuri dan memang harus kita apresiasi ya Pak. Benar, iya. Ada hal lain Pak yang Bapak mau sampaikan untuk terkait PPDB nih? Ya.
saya harus sampaikan sebenarnya Bunda Retno, jadi secara implisit juga sudah tersampaikan. Tentu anak-anak saya di rumah, Bapak Ibu semua, yang tergolong bahasa afirmasi, jangan minder untuk masuk ke sekolah kita. Semua terakomodir di sini. Ini mungkin salah satunya jalan untuk kita bisa cepat lebih maju. Dengan kita belajar semangat di sini, insya Allah semuanya derajat kita akan terangkat, dan kita berniat dan melakukan yang terbaik untuk kita dan untuk Pemprov DKI Jakarta. Saya mengapresiasi juga Pemprov DKI Jakarta. Semoga program-program seperti ini terus berjalan untuk anak-anak kita. Biar semua yang kegiatan yang pro dengan anak-anak kita wajib kita dukung semuanya. Terima kasih. Anak-anak Bapak semangat terus. Ya. Ya, luar biasa. Dan tadi ini bisa dibaca aturan ini dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor nomor berapa Pak? Iya, nomor sebagai informasi ke masyarakat ya. Jadi kalau Anda misalnya belum jelas gitu ya dari obrolan kami ini. Nomor 120 tahun 2022. Oke, dibacakan aja Pak. Nomor jadi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 120 tahun 2022 tentang PPDB SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Nah, jadi bagi yang masih belum jelas silakan download SK itu di internet ya. Sebagaimana Bapak Bahari sudah sampaikan ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi ya, semakin banyak yang mendaftar dan juga yang selama ini mungkin belum tahu untuk segera mencoba, masih ada waktu kok ya. Jadi silahkan mendaftar ke sekolah ini, dan ini sekaligus menginformasikan bahwa DKI ya memiliki sekolah unggulan seperti ini yang PPDB-nya juga dilakukan secara khusus. Oke, demikian ya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bunda, luar biasa. Sehat terus ya. Terima kasih semuanya.